Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Alhamdulillah, sahabat asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi pada hari ini dalam segmen I Love Monday, I Love Myself, masih bersama saya Arsal Syah, dan insya Allah mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama akan mengkaji sedikit tentang salat. Karena momentumnya adalah momentum bulan Rajab, ada peristiwa Isra Mi'raj, di mana Isra Mi'raj itu berkaitan dengan salat. Maka yuk kita bahas sedikit saja, sedikit-sedikit, nggak usah banyak-banyak tentang salat. Mudah-mudahan kaji kita pada hari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan menambah bukan hanya sekedar ilmu, tapi juga menambah kebaikan kita kan, setelah ini, insya Allah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian kita hafal, tapi pasti semua kita tahu bahwa ketika bicara Isra Mi'raj pasti identik dengan yang namanya salat, karena di dalam peristiwa Isra Mi'raj itulah turunnya perintah salat, di mana Rasulullah tidak lagi menerima wahyu ataupun pesan itu dengan datangnya malaikat Jibril kepada dia, tapi dia menjemput langsung pesan itu dengan cara dia menghadap Allah Subhanahu wa taala melalui proses Isra Mi'rajnya. Dan ketika bicara Isra Mi'raj dan pesannya itu, maka pesan utamanya diantaranya adalah tentang salat. Walau kalau kita bicara semangat Isra Mi'raj sesungguhnya ada dua, yaitu semangat salat dan masjid. Tapi kita akan bicara tentang salat hari ini. Nah, ketika bicara sholat pun saya yakin kita familiar dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun, ya. Dimana di dalam ayat itu Allah mengatakan alladzihum fi salatihim khasyi'un. Setelah di ayat pertamanya Allah menyebutkan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, dikatakan orang beriman itu beruntung, ciri pertama yang disebutkan bukan yang lain, tapi ciri yang pertama kali disebutkan adalah salat. Allazihum fi salatihim khasyun. Bahwa orang beriman yang beruntung itu adalah orang yang ketika dia salat, salatnya khusyuk. Dia salat khusyuk di dalam salat. Nah, ketika kita bicara dalam ayat ini gitu, tentang makna khusyuk di dalam ayat kedua di dalam surat Al-Mu'minun ini, maka akan salah seorang sahabat Rasulullah, sahabat Nabi yang merupakan gurunya para tabi'in dan termasuk sebagai mufassirin dari kalangan sahabat, ya, adalah Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan dia mengatakan bahwa maknanya adalah makna khusyuk gitu ya di dalam ayat ini adalah ta'aqqulis shalah gitu. Jadi apa istilah kalau terjemahan letter-letternya itu pikiran kita tuh ya ikut sholat gitu, pikiran kita di dalam sholat. Tapi dalam arti bahwa kita paham tentang sholat, dan ketika kita sholat bukan hanya badan kita saja yang melakukan gerakan sholat, tapi pikiran kita pun menyatu, ya kan? Menyatu dengan sholat. Hati kita menyatu dengan sholat. Kalau istilah kerennya tuh ngeblend lah, gitu ya. Menyatu dia. Nah, ketika bicara tentang di antara makna ayat ini, ya kan, bahwa ketika sholat dia khusyuk, ya kan, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu menyebutkan kan ada 6 hal gitu. Ada 6 hal yang bisa membantu, ya kan? Atau bisa juga dikatakan sebagai indikator, ya kan? Indikator khusyuknya seseorang dalam sholat.
atau bisa membantu seorang untuk khusyuk di dalam salat. Dalam kesempatan lain nanti kita akan bicara lebih detail tentang apa dan bagaimana khusyuk. Tapi kali ini kita hanya akan membahas tentang apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas terkait ayat 2 dalam surat Al-Mu'minun. Ya, tentang salat yang khusyuk itu, kan, itu gimana tahapan-tahapannya atau untuk mencapainya. Nah, beliau mengatakan bahwa yang pertama adalah isba'ul wudu, ya kan, isba'ul wudu. Jadi di antara proses, ya kan, menuju khusyuk, upaya untuk khusyuk agar kita menyatu dengan sholat itu bermula dari wudhu. Beliau katakan bagaimana kita kemudian menyempurnakan wudhu kita. Kita menunaikan wudhu kita itu secara baik, secara sempurna. Kenapa dari mulai wudhu? Karena bicara sholat, dia bukan hanya bicara aktivitasnya, tapi proses menuju aktivitas itu juga akan menentukan dari aktivitasnya tersebut. Apalagi ketika kita bicara dalam konteks wudhu, ya kan, ada kaidah itu yang bunyinya malam yatimul wajibu ila bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang tanpanya kewajiban itu tidak akan terlaksana secara sempurna, maka sesuatu yang menyebabkan sempurnanya pelaksanaan sebuah amal, maka sesuatu itu pun menjadi wajib. Jika amal wajib tidak akan sempurna tanpa sesuatu, maka sesuatunya pun menjadi wajib. Nah, salat tidak akan sempurna jika tanpa wudhu. Ya. Salat bahkan tidak sah salat tanpa wudhu. Maka wudhu pun, jika salatnya salat wajib, maka wudhu pun juga menjadi wajib. Artinya apa? Bahwa antara wudhu dengan salat itu dia satu kesatuan, dia satu rangkaian, satu, kalau bahasa kerennya itu satu tarikan nafas gitu, antara wudhu dengan salat. Maka bagaimana wudhu akan menentukan bagaimana salatnya dia. Ya, maka keseriusan dia dalam wudhu juga nanti akan berpengaruh dalam keseriusan dia dalam sholat. Sempurna wudhunya juga akan menentukan sempurna sholat. Sehingga, ya kan, sahabat asatidz yang dimuliakan Allah, Rasulullah disebutkan bahwa celakalah orang yang sholat tapi wudhunya tidak sah. Ya, celakalah orang yang sholat tapi wudhunya tidak sah. Maknanya tidak sah apa? Tidak tersentuh air bagian wudhu. Jadi bagian yang seharusnya kita basuh dengan wudhu, dia tidak tersentuh. Ya, ya. Tangan sampai ke siku, sikunya betul basah gitu, ya kan? Bukan hanya di bawah siku, tapi sampai ke sikunya. Namanya siku kan siku nih, siku-siku tuh, ya. Bukan hanya sudutnya, tapi sikunya. Wajah, mana yang dimaksud dengan area wajah? Kemudian telinganya, kemudian kakinya, kemudian kepalanya, dan lain sebagainya. Itu nanti ada dalam pembahasan lain lagi, nanti kita bicara dalam fikih, kan, fikih taharah, kan, dalam bab tentang wudhu. Nah, tapi bahwa bagaimana kemudian kita menyempurnakan wudhu kita itu akan menentukan kesempurnaan sholat kita, tegaknya, khusyuknya dari sholat kita. Maka, jadi kalau bicara tentang sholat, nggak cukup belajar tentang sholat, juga harus belajar wudhu. Ya. Belajar gimana wudhu yang benar, wudhu yang sempurna. Seperti itu. Itu yang pertama, kata beliau. Lalu yang kedua, kata beliau, ya kan, bahwa yang namanya khusyuk itu atau sholat menuju khusyuk itu, ya kan, adalah itmamut tilawah. Ketika kita menyempurnakan bacaan sholat kita, menyempurnakan bacaan. Kalau bacaan sholat itu setidaknya kalau kita mau ambil gitu ya, yang minimalis kita ambil yang wajibnya lah. Ya. Yang wajibnya apa? Sholatul Fatihah. Ya, bacaan kan yang wajib Fatihah. Atau bacaan tahiyat, salawat dan salamnya. Itu kan yang termasuk fardu di dalam sholat. Maka sempurnakanlah bacaan. Sempurna di sini maknanya tahsinatnya. Ya kan, kita bicara makharijul hurufnya, bagaimana kita mengeluarkan huruf itu, ya kan, yang tepat, yang benar seperti apa. Karena ketika salah dalam penyebutan huruf, tidak tepat, apalagi penyebutannya salah, kan berubah kepada huruf yang lain gitu. Maka boleh jadi akhirnya dia akan mengubah makna dari
ayat yang kita baca atau dari bacaan yang kita baca. Ya kan? Kalau mengubah makna, mengubah arti berarti kan berubah pula. Ya kan? Seakan-akan ayat itu ya kan juga berubah gitu. Tanpa sengaja kita mengubah. Ya. Nah, itu contoh di antara itmamut tilawah. Jadi kalau mau belajar sholat khusyuk berarti belajar baca Fatihah yang benar juga. Gitu. Ya, belajar baca tahiyat yang benar juga dengan bacaan. Ya, jadi disempurnakan bacaannya. Dan bukan hanya dari segi tahsinatnya saja, tapi juga dari segi adabnya kita saat membaca. Ya kan, ketika baca Fatihah tenang gitu, jangan buru-buru, ya kan, seperti itu. Nah, itu yang kedua, ya kan. Nah, apa yang ketiga, keempat dan seterusnya kita akan sambung setelah yang berikutnya. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi pembahasan kita tadi ya. Kita sudah sampai poin yang kedua, kita masuk poin yang ketiga tentang makna atau hakikat dari kan allazina hum fi salatihim khasyi'un, ayat kedua di dalam surah Al-Mu'minun, ya kan, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang apa maknanya salat yang khusyuk itu. Nah, yang ketiga, sahabat Asa TV, disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa di antara kan fi salatihim khasyun itu, bagaimana kita mengupayakan agar salat kita itu khusyuk, prosesnya adalah itmamur ruku'i was sujud. Bagaimana kita itmam, kita menyempurnakan ruku was sujud, ruku kita dan sujud kita. Kenapa sih kok ruku dan sujud? Di satu sisi ruku dan sujud itu simbol sebenarnya. Ya, dia adalah simbol kan dari sholat. Penyebutan sholat itu banyak di dalam Al-Quran diibaratkan atau disimbolkan dengan ruku atau sujud. Ya, kalau pakai majas dalam bahasa Indonesia itu kita kenal namanya pars pratoto, menyebutkan sebagian, tapi sebenarnya dalam rangka menyebutkan sesuatu yang lebih utuh, tapi yang disebutkan sebagian. Oh, si fulan nggak kelihatan batang hidungnya, bukan batang hidungnya doang nggak kelihatan gitu ya, orang seutuh-utuhnya dia nggak kelihatan. Nah, begitu pula ketika disebut ruku dan sujud, maka dia sebenarnya simbol dari sholat, ya kan? Nah, bukan hanya itu, tapi juga bahwa memang seringnya orang itu khilaf, ya, orang itu lalai, ya kan, sehingga kemudian ruku dan sujudnya itu agak agak mohon maaf agak berantakan gitu, agak agak kurang terperhatikan. Seperti apa sih menyempurnakan rukuk dan sujud? Satu di antaranya kita bicara tentang tumak ninah, ya, tentang tumak ninah. Tumak ninah itu ada di 4 posisi, dalam rukuk, dalam sujud, dalam i'tidal, dan dalam duduk di antara 2 sujud. Itu posisi tumak ninah itu ada di 4 keadaan. Nah, tapi umumnya tumak ninah itu hilang di saat rukuk dan sujud. Ya, di saat rukuk umumnya, walaupun kadang-kadang saat i'tidal pun juga hilang juga tuh tumak ninah itu apa? Tumak ninah itu berhenti di apa, berhenti sejenak, diam sejenak, ya kan. Ya sejenaknya itu berapa lama? Di dalam kitab-kitab fikih disebutkan setidaknya selama 1 kali bacaan tasbih. Subhanallah, segitu tuh, kan diam sejenak. Jadi dari ketika ruku, ketika sujud, maka setelah bangkit diam sejenak, gitu. Langsung, jangan langsung apa berbalik aja gitu melakukan gerakan berikutnya. Nah, tapi dari sejak kapan diam sejenaknya? Diam sejenak itu setelah sempurna gerakannya.
Jadi sempurna rukunya, sudah sempurna rukunya, ya kan? Sudah sempurna sujudnya, baru dihitung tuh diam. Bukan dari sejak gerak naruh kepala jidat di sajadah udah dihitung nggak sampai sempurna. Ya, kalau bahasa di dalam bahasan kitab fikih itu sampai tulang-tulang itu terletak pada posisinya. Jadi ketika ruku itu, ya kan, sampai punggung itu, ya, tulang-tulang punggung kita itu ya benar-benar rata gitu, rata-rata air sejajar. Ketika Anda masih dalam proses masih membungkuk itu belum dikatakan rukunya sempurna, tapi begitu truk tulangnya di tulang punggungnya diluruskan, gitu begitu kena, itulah namanya posisi sempurna dan terhitung sejak itulah tumanina. Begitu pula ketika sujud, ketika ya kan ruas-ruas tulang belakang dengan tulang iga itu, ya kan, tulang rusuk berada dalam keadaan yang lurus gitu, yang lurus, ya kan, tanpa ada membungkuk dan segala macam. Nah, itu disitulah kemudian tumak ninah itu terjadi setelah sempurna posisi. Jadi nggak buru-buru gitu, nggak belum sempurna udah bangun lagi, belum sempurna udah gerak lagi. Ini kadang-kadang tadi itu terlewat, yang namanya tumak ninah itu terlewat. Padahal kesempurnaan ruku dan sujud itu termasuk i'tidal dan duduk di antara dua sujud itu adalah pada tumak ninahnya. Jadi nggak bisa sholat itu secepat-cepatnya itu kalau tumak ninahnya dilakukan itu ya nggak akan kilat gitu, nggak akan 1 menit selesai, nggak mungkin 2 menit. Sekalipun misalnya dia nggak baca bacaan ruku, karena bacaan ruku itu kan sunnah. Mungkin dia nggak baca bacaan i'tidal, tapi ketika tumak ninahnya diberikan, dia tetap tetap ada jeda waktu dia diam sejenak. Nah, tapi walaupun bacaan ruku, bacaan i'tidal itu sunnah sholat, bukan berarti kemudian juga lantas ya udah karena sunnah nggak perlu saya kerjakan, nggak begitu. Perkara sunnah itu bukan berarti kemudian kita ngentengin untuk nggak ngerjain, nggak. Dan ketika kita ngentengin itu bagian dari hilangnya kesempurnaan sholat kita nantinya. Ya, artinya kalau sunnah itu kalau kita bisa kerjain, kerjain. Bukan kalau kita nggak perlu kerjain, ya jangan dikerjain. Bukan begitu. Tapi kalau kita bisa kerjain, kerjain. Kecuali ada sesuatu yang menghalangi kita untuk mengerjakannya, kan boleh kita tidak mengerjakan. Tapi kalau bisa, kerjakan. Jangan dibalik. Ah, sunnah ini nggak perlu kan? Ya udah, kalau nggak perlu nggak usah. Nggak begitu, ya kan? Sahabat asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika ruku sudah posisi sempurna, ya kan? I'tidal itu, ya kan? Ketika bangkit dari ruku, ya kan? Punggung itu sudah kembali kepada posisi awal. Itu dikatakan i'tidal. Dari ruku kemudian i'tidal itu punggungnya sudah kembali kepada posisi awal, artinya dia kembali berdiri tegak lurus, bukan masih bungkuk gitu, belum tegak lurus langsung sujud gitu, nah, begitu sampai kemudian tulang-tulang kembali kepada posisi semula gitu, tegak lurus, baru kemudian itu dikatakan i'tidalnya sempurna, baru kemudian dia kasih tumak ninahnya, kemudian dia. Nah, di dalam ini penting, perlu dijaga. Kenapa? Di dalam salah satu hadis, ya kan, di dalam kitab Sahihain, ya, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahkan Rasulullah mengatakan, ya kan, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Sampai 3 kali disebut. Itu adalah salatnya orang munafik, itu adalah salatnya orang munafik, itu adalah salatnya orang munafik. 3 kali disebut. Apa yang dimaksud dengan itu adalah salatnya orang munafik? Kata Rasulullah, ya jelisu ya rukubu syamsa, kan, hatta idza kanat baina qarnai syaitan qama fanaqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalil. Kata Rasulullah, dia duduk menunggu matahari, ya, dan manakala matahari telah berada di antara kedua tanduk setan, artinya dia matahari itu akan tenggelam, baru dia bangkit untuk sholat. Nih asbabnya, ya kan, asbab buruk hadis ini berkaitan dengan sholat asar. Orang yang melalaikan waktu sholat. Ya. Artinya apa? Dia apa namanya?
nunggu gitu ya kan, duduk-duduk santai, matahari masih udah datang waktu asar tapi kemudian matahari belum tenggelam ini gitu ya kan. Tunggu sampai kemudian matahari bergerak menuju terbenamnya, yaitu tadi posisi di antara dua tanduk setan, baru kemudian dia bangkit. Baru kemudian dia bangkit dan kemudian dia melakukan sholat. Dan karena waktunya sudah mepet dengan maghrib, akibatnya apa? Akibatnya sholatnya, kata Rasulullah itu ya kan, seperti apa, burung gagak mematuk gitu. Seperti burung mematuk. Burung itu kalau matuk itu kan kalau dia lagi makan ya. Dan kalau makan kan matuknya cepet gitu. Nggak ada burung matuk. Tok. Terus dia diam dulu. Punya dulu. Terus ditelan. Baru tuk gitu kan. Nggak mungkin. Pasti tuk 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 tuk, tuk kan gitu. Nah gambarannya seperti, akhirnya sholatnya seperti burung mematuk gitu. Cepat gitu. Nah ketika sudah cepat, apa yang terjadi? Yang terjadi tadi, yang paling minim itu tumak ninah hilang. Ya, tumak ninah hilang. Lebih parah lagi, bukan hanya tumak ninah hilang, gerakannya nggak sempurna. Lebih parah lagi, bacaan-bacaannya nggak dibaca. Lebih parah lagi, ya, konsentrasinya sudah tidak ada. Seperti itu. Nah ini yang kemudian juga menjadi yang keempat, poin yang keempat, ya kan, terkait dengan bagaimana agar kita menuju sholat khusyuk itu, yaitu al-muhafazatu ala mawaqitiha. Jadi setelah kita menyempurnakan ruku dan sujud adalah bagaimana kita menjaga muhafazatu, kita menjaga ala mawaqitiha. Waktu sholatnya dijaga. Artinya apa? Sholat di awal waktu. Bukan tepat waktu ya, tapi di awal waktu. Di awal waktu itu artinya ketika ukurannya gampang. Ukurannya adalah sholat di masjid. Itu namanya sholat di awal waktu. Nggak ada sholat jamaah di masjid itu di akhir-akhir. Jadi sholat zuhurnya menjelang asar, baru kemudian di masjid itu sholat berjamaah gitu. Kan nggak ada. Dia begitu masuk waktu, dia azan, ya kan. Kemudian ada jeda waktu beberapa menit, ya kan, untuk sholat sunnah segala macam. Baru kemudian dia qomat dan kemudian sholat. Jadi ukurannya itu tuh di awal waktu. Karena bicara waktu sholat kan ada waktu awal, ada waktu tengah, ada waktu akhir. Yang dihindari itu agar kita tidak di akhir. Nah, begitu pula hadis yang tadi saya katakan, yang saya sebutkan tadi dari Rasulullah, ketika Rasulullah mengatakan, itulah sholatnya orang munafik. Sholatnya orang munafik apa? Jadi bahwa hilangnya tumak ninah itu hanya akibat. Akibat apa? Akibat sholatnya lalai. Akibat sholatnya ditunda-tunda, diundur-undur. Akhirnya apa? Buru-buru. Ya, seperti itu. Tidak di awal waktu. Dan salah satu cara yang paling mudah untuk menjaga agar sholat kita itu di awal waktu adalah ya sholat berjamaah di masjid. Itu saja, sesimpel itu, semudah itu. Ya, nggak perlu kita ngamat-ngamatin matahari, nggak perlu kita ngamat-ngamatin jam gitu. Dengerin aja suara azan, begitu azan udah berangkat ke masjid. Nah itu poin yang keempat. Apa poin yang kelima dan keenam? Kita akan sambung setelah yang berikutnya. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung, kita lanjutkan lagi kaji kita tadi. Ya, kita sudah 4 poin ya tadi. Dan di poin yang keempat tadi bahwa agar sholat kita khusyuk, ya kan, atau menuju untuk khusyuk, maka adalah al-muhafazatu ala mawaqitiha. Kita menjaga waktu sholat kita gitu. Jadi jangan lalai, jangan ditunda-tunda, ya kan. Jangan akhirnya apa? Nanti supaya nggak keburu-buru, supaya sempurna sholatnya, tenang gitu, seperti itu. Kenapa? Karena di awal turunnya perintah sholat, ya, itu sholat itu jadi satu amal yang paling disukai oleh kaum muslimin. Senang banget kaum muslimin itu kalau sholat.
Artinya apa? Sholat itu dinanti-nanti. Waktu sholat tuh ditungguin. Gitu. Ya kayak orang apa istilahnya? Orang jatuh cinta gitu. Itu betul-betul ditunggu yang dicinta. Dan karena yang dicintanya adalah sholat itu betul-betul ditungguin. Bukan sebaliknya. Ya, udah azan lagi. Baru tadi perasaan sholat zuhur, masa udah asar aja sih? Gitu. Ini enggak. Dia tidak pernah dikejutkan oleh azan. Kenapa? Karena azan itu memang ditunggu. Kalau kita kan seringnya gitu, kaget udah azan gitu. Karena nggak ditunggu azan. Nah, orang kalau ditunggu begitu datang dia nggak kaget karena emang udah ditunggu. Datang malah dia senang. Alhamdulillah udah azan juga akhirnya gitu. Bisa sholat lagi deh gitu. Seperti itu. Jadi betul-betul dinanti ya kan, ditunggu-tunggu. Dan ketika sudah datang waktunya ya kan, penantian dan apa penungguan itu sudah tiba ya kan, pada saat dia berangkat dia nggak mau ketinggalan. Kamu ketinggalan berjamaah. Kenapa? Nggak rame kalau nggak ada lo gitu. Ya kan? Salat sendirian tuh sepi banget gitu. Ya kan nggak enak, nggak seru gitu. Maka kemudian dia nggak mau ketinggalan berjamaah di masjid. Nggak mau sendirian gitu. Dan ketika dia sudah melaksanakannya, dia asyik masyuk dengan salatnya. Ketika asyik masyuk dengan salatnya, akhirnya apa? Dia bisa berlama-lama di dalam salat. Ya, sahabat Asat TV yang dimuliakan Allah. Itu yang keempat gitu. Kenapa? Kita belajarlah dari generasi terdahulu. Nah, kemudian yang kelima adalah ada uhama al jamaah. Ini lanjutan saja seperti yang dari apa yang tadi gitu. Jadi bukan hanya nggak ketinggalan waktu, maka juga dia sholatnya berjamaah. Sebagaimana tadi saya katakan, ya, agar kita tepat di awal waktu sholatnya, ya sudah berjamaah saja. Dan berjamaah yang paling awal waktu jamaah di masjid, ya kan? Atau di musola. Kalau jamaahnya di rumah, boleh jadi kan nggak di awal waktu juga, gitu. Mungkin udah lewat 30 menit atau lebih. Tapi kalau di musola kan nggak mungkin, ya kan? Sholat berjamaahnya ditunda. Jadi dia berkait tuh antara satu dengan yang lain, antara wudhu ya, dengan dengan sholatnya, antara bacaan ya kan, dengan kehusyuannya, antara di awal waktu dengan berjamaah itu saling berkaitan satu dengan yang lain kan. Dan ketika bicara menunaikan sholat dengan berjamaah ya kan, dalil-dalilnya banyak, baik yang tersirat ataupun tersurat tentang ya kan, keutamaan sholat berjamaah, sehingga para ulama fikih pun memposisikan yang namanya sholat berjamaah itu ya, sholat berjamaah itu eh, yang pertama mengatakan, ada yang mengatakan fardu gitu, fardu dalam arti fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Jadi tiga itu tuh levelnya. Sunnah muakkadah itu artinya sunnah yang diutamakan. Kalau fardu kifayah berarti dia wajib yang terwakili ketika sudah ada yang berjamaah, maka itu sudah cukup gitu. Tapi yang mengatakan fardu ain artinya berlaku wajib bagi semua, ya kan? Khususnya laki-laki untuk sholat berjamaah. Ya. Dan berjamaah itu contohnya adalah di masjid, ya. Sahabat Asat TV yang dimuliakan Allah SWT. Ya. Di antara isyaratnya misalnya, ya kan, dalam satu hadis disebutkan an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Itu dalam muttafaqun alaih. Tapi di dalam riwayat lain secara khusus ya, dalam riwayat Bukhari disebutkan fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Jadi ada sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Ada yang fa in sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Dua-duanya. Dan itu biasanya mengatakan siapa? Imam. Bukan kita sholat sendiri terus kita ngomong sendiri gitu. Sawu sufufakum. Artinya apa? Luruskan saf, sawu sufufakum, luruskan saf, ya kan? Kalian, karena lurusnya saf termasuk kesempurnaan sholat. Kalau yang riwayat Bukhari tadi, min iqamati sholat, lurusnya saf termasuk tegaknya sholat. Jadi sholat itu tegak kalau safnya lurus. Nah kalau ngomong saf lurus,
Kan nggak mungkin saf itu kita sendiri. Gitu. Pasti ada orang lain di belakang gitu yang dia berbaris. Nggak mungkin dia salah sendiri. Sawu sufufakum. Mungkin kalau mau dijailin, ya kan, ngomong sama siapa, yang mau lurusin sama siapa, yang namanya lurus kalau kita baris berbaris kan, ya kan, siap, luruskan, begitu luruskan kan kita tengok kiri kan gitu, ya kan, tengok kanan ya, yang di paling kanan dia nengok ke depan, yang di kirinya begitu lurus kan dia nengok kanan gitu, nengok kanan itu artinya untuk meluruskan, berarti apa? Ada orang banyak nggak sendirian. Ya, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Jadi berjamaah itu bagian dari kehusyuan salat. Ya, seperti itu. Karena apa? Ada banyak keutamaan salat berjamaah yang nggak didapat ketika kita salat sendirian. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam, ya kan, yang terakhir ketika bicara tentang ayat kedua tadi, bagaimana agar salatnya khusyuk, ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-iqbalu fiha 'ala Allah. Jadi ketika kita sholat itu benar-benar kita merasakan, ya kan, merasakan bahwa kita tuh sedang menghadap Allah. Gitu. Ya, ketika merasakan sedang menghadap Allah itu artinya fisik kita, hati kita, pikiran kita itu benar-benar tertuju, ya kan, kepada Allah. Karena apa? Khusyuk itu maknanya ketundukan. Orang ketika tunduk itu, ya, orang dikatakan tunduk, tunduk paduka gitu kan. Ketika orang tunduk itu berarti apa? Satu, ada cinta pada dirinya kepada yang dia tunduk itu. Yang kedua, ada juga rasa takut. Yang ketiga, dia punya harapan. Yang keempat, dia rendah hati dan rendah diri kepada yang ditakutinya itu atau dicintainya. Dan kelima, ada perasaan nggak berdaya pada dirinya tanpa dia. Artinya apa? Dia merasa fakir, dia merasa dia butuh sama yang dia tunduk itu. Tanpa yang ditunduk, tanpa yang ditundukinya itu, dia apa kalau bahasa keren, disepir gitu. Dia seperti lenyap, ya kan? Dia seperti tidak ada. Gitu. Kalau bahasa orang sekarang udah kayak remahan rengginang gitu, nggak ada artinya. Fakir kepada Allah artinya apa? Dia butuh banget sama Allah. Ya. Dan karena butuh akhirnya apa? Dia ngarep bener. Dan orang kalau ngerasa butuh dan ngarep bener, maka apa? Dia akan ya tadi fisiknya, hatinya, pikirannya itu tertuju kepada yang diharapkan. Nggak mungkin nyambi gitu. Dilihat, ya kan, ibarat kayak lagi ngomong sama orang hadap-hadapan, tapi matanya menerawang, digini-giniin, nggak kedip-kedip. Jadi pandangannya ke depan itu pada orang lawan bicara, tapi sebenarnya pandangannya matanya doang mengarah, tapi pandangannya sebenarnya nggak ke sana. Kenapa? Dia sedang menerawang kemana-mana. Nah beda kalau kita saat menghadap Allah itu benar-benar ada rasa takut, ada rasa cinta. Kita kalau sedang berhadapan dengan orang yang kita cintai, kan serius. Ya. Nggak akan kemudian kita menerawang. Betul, kita antepin tuh. Kalau orang Betawi bilang, kita antepin bener tuh. Gitu. Dianya gitu, matanya, wajahnya, gitu, suaranya, kita dengerin. Nah, begitu pula ketika kita sholat. Ketika kita betul-betul khusyuk, ada cinta, ada takut, ada harap, ada kerendahan hati, ada kerendahan diri, ada perasaan tidak berdaya, ada rasa butuh dengan Allah, maka kita akan khusyuk. Semua diri kita akan kita hadapkan kepada Allah. Sehingga apa? Bahwa di antara makna khusyuk itu, ada as-sukun dan at-tazallul. Sukun itu artinya diam, tenang, tazallul itu artinya merendahkan diri. Maka apa? Orang ketika tadi itu ada cinta, takut, harap, rendah hati, rendah diri, merasa tak berdaya, membutuhkan, maka dia pasti akan tenang, nggak akan gelisah, akan diam. Kenapa dia tenang? Kenapa diam? Karena yang lagi dihadapin adalah yang sedang dicintainya, yang sedang ditakutinya, yang sedang diharapkannya, yang sedang di tempatnya meminta, seperti itu. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Ketika kemudian kita sholatnya sudah seperti itu, kemudian kita tenang. Jadi makanya nggak lagi garuk-garuk, nggak lagi pegang-pegang jenggot, lagi sholat gitu ya, seperti itu. Karena ada satu hadis nih sebagai penutup ya, hadis riwayat Tirmizi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Nabiyya ra'ay rajulan yab'asu bi lihyatihi fi shalah faqala
la khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang memainkan jenggotnya lagi salat. Lagi salat. Kan jenggot itu kayaknya enak dipegang-pegang gitu ya. Kalau mungkin dia nggak punya jenggot, punya kumis, biasanya kumisnya dipegang-pegang gitu ya. Artinya harta pegang-pegang jenggot doang gitu. Ketika itu Rasulullah melihat ada seorang main jenggotnya ketika lagi salat, maka apa kata Rasulullah? Seandainya hatinya khusyuk, maka kan khusyuk pula anggota badannya. Kenapa? Karena khusyuk itu sifat hati, hati yang khusyuk. Kalau udah hati yang khusyuk, maka seluruh badan akan ikut khusyuk. Ketika hatinya tenang, ketika hatinya diam, maka seluruh badannya pun akan diam, akan tenang. Tidak ada yang bisa mengalihkan perhatiannya, hatta gatal. Gitu kan. Ya, seperti itu. Bahkan gatal pun garuk itu dikasih panduan gimana cara garuknya kalau kita bahas tentang fikih sholat. Nggak kemudian garuk giniin gitu kan. Ya. Tapi tetap garuk dengan ketenangan. Gitu. Ya. Hanya satu jari yang bergerak. Gitu. Seperti sahabat asatif yang dimuliakan Allah SWT. Nah ini penting. Kenapa? Karena khusyuk itu adalah ruhnya sholat. Makin besar khusyuan kita, maka semakin besar pahalanya. Jadi itulah yang kemudian perlu kita perhatikan. Nah itulah diantara makna menurut Ibnu Abbas terkait dengan ayat kedua dari surat Al-Mu'minun. Bahwa orang beriman yang beruntung itu qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khasyun. Dan mudah-mudahan Allah memampukan kita untuk bisa sholat sebagaimana yang diberitahukan kepada kita oleh Ibnu Abbas. Tentunya Ibnu Abbas berangkat dari Rasulullah SAW. Bahwa sholat kita betul-betul kita sempurna wudhu kita, kemudian sempurna bacaan kita, lalu sempurna sujud dan ruku kita, kemudian terjaga waktunya, dan kemudian kita berjamaah sholatnya, dan kemudian yang terakhir, ya kan, kita benar-benar ketika sholat seakan-akan sedang menghadap Allah. Nah, seakan-akan sedang menghadap Allah inilah nanti kita akan bahas secara khusus tentang apa dan bagaimananya. Wallah alam bisawab, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Insyaallah barokah untuk kita semua. Semoga Allah mudahkan, Allah berkahi, Allah rahmati kita, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki yang banyak untuk kita, dan Allah akan masukkan kita ke dalam surga bersama-sama orang yang kita cintai. Afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Arsalsa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.